Nah, tolong. Astaga, astagfirullah. Aku tadi pergi naik motor. Lalu di sana ada razia, Mas. Lalu kamu kena razia? Enggak. Aku kan cuma ngasih tahu kamu. Diminum dulu. Mereka selalu bercerita, dan sialnya aku selalu mendengarkan mereka. Julukanku di kampung ini adalah teman Facebook. Mas Bambang, Dik Yoga, ini apa Mas? gawat Dik Yoga, gawat. Ada orang terluka dan terjatuh di gang sebelah sana. Apa iya Mas? Iya Dik Yoga. Dan tadi saya lihat itu kondisinya cukup parah. Berarti ada yang kudu nulungi iki Mas. Ya, yuk kita ke sana yuk. Nanti kita gendong atau kita apakan gitu. Gimana Dik Yoga? Tapi ngene Mas Bambang. Aku isi ana urusan Mas. Ibuku ngakon aku tuku ndok. Nek ra tak tukokke, berarti aku ora berbakti karo wong tuwa Mas. Padahal ibuku wis ngupain aku kecil antik gede. Ning aku durung iso bales jasa-jasane ibuku Mas. Cukup Dik Yoga, cukup. Hentikan. Ya udah, saya cari orang lain aja Dik Yoga. Oke. Mas Bambang. Mas Bambang. Mas Bambang. Mas Bambang.
di mana tempatnya saya menjadi lurah kampung itu, rasanya kampung itu terasa nyaman dan damai. Pengalaman saya menjadi lurah itu bisa dibilang cukup. Ya maklumlah Bu, sebagai pemimpin masyarakat, saya kan lurah baru di sini. Astaga, Mas Bambang toh? Kaget saya Mas. Gawat Pak Lurah, gawat. Tapi sebentar Pak. Saya dikejar-kejar banci. Serius Mas? Gawatnya bukan itu. Gawatnya itu ada orang tergeletak dan terluka di perutnya, Pak. Di lorong gang kampung. Posisinya parah. Seorang banci Mas? Bukan Pak, bukan. Kalau bancinya itu sudah saya pukuli. Dia juga tergeletak di pinggir jalan. Yang kita bicarakan ini bukan bancinya ini, tapi yang kita bicarakan ini orang lain. Oh, syukurlah Mas kalau bukan banci yang kita bicarakan. Wah, Mas Bambang ini sudah benar melaporkan kejadian itu ke saya ataupun orang lain. Jadi Bu, Mas Bambang ini sangat benar sekali. Dan perilaku Mas Bambang ini perlu dicontoh oleh orang lain dan warga sekitar. Oh ya, sekarang kita ke sana Mas. Menolong sesama itu sangat penting. Tapi sebentar, saya minum dulu. Mbok Ben. Ayo, udah sana aja. Dia itu kan tidak tampan. Kenapa kamu memilih menyukai Mas Bambang? Menurutku itu kan kamu itu wanita yang cekatan dan kompeten. Masih banyak laki-laki yang suka sama kamu. Dia itu kan cuman tukang bikin kopi di kelurahan. Zaman sekarang itu kan orang materialistis. Ya aku cuma mengatakan pilihanmu itu luar biasa. Aku tahu kamu tidak merasakannya, Mas. Tapi bagiku, Mas Bambang itu seperti seseorang yang hadir di dalam diriku saat aku merasa sendiri di dunia ini. Dia juga mengajarkan kepadaku seseorang yang hangat ketika aku berada di sisinya. Aku jadi semakin merindukannya. Saat dia tidak ada di dekatku, daripada dia ada di dekatku. Kamu tidak apa-apa kan, Ani? Aku memperlakukannya dengan sangat kasar. Aku mengabaikannya. Dan bahkan, aku marah kepadanya. Tapi anehnya, aku tidak terima karena orang lain mengejeknya. Maafkan aku, Ani. Aku tahu dia tampak biasa saja. Dari luar, dia memang tampak kasar. Tapi dari dalam, dia begitu polos dan hangat. Lebih dari siapapun. Kamu tidak mengenalnya, Mas. Jangan menangis. Aku minta maaf. Aku sungguh-sungguh minta maaf, Ani. Aku minta maaf. Entah mengapa aku mengatakan ini kepadamu.
Tidak apa-apa. Lebih baik kamu itu mencurahkan perasaanmu kepada orang asing, supaya tidak ada yang menggosipkan tentang dirimu. Bicaralah padaku. Ayo, bicaralah sesukamu. Aku minta maaf. Mas tidak apa-apa? Dilihat saja, Pak. Masnya ini sudah terluka cukup parah. Masa masih dibilang tidak apa-apa? Benar juga, Mas Bambang. Kalau dilihat luka di perutnya, masnya ini pasti tertusuk pisau. Sebentar, saya lihat dulu ya, Mas. Wah, benar kan Mas Bambang apa yang saya bilang? Masnya ini pasti tertusuk oleh pisau. Kalau dilihat dari ukuran luka di perutnya, masnya ini tertusuk oleh pisau dapur. Berarti masnya ketika lewat lorong gang ini, Pak Lur, pasti diikuti oleh seseorang. Lalu, Mas, kalau ada orang berbicara itu jangan disela atau dipotong pembicaraannya. Ayo lanjutkan Mas Bambang. lalu gini, Pak. Orang itu menusuknya ke depan. Menurut saya tidak begitu, Mas. Sudah kuikuti selama 1 tahun. Jadi tersangka sudah mengikutinya lama ketika si korban lewat di lorong ini yang kelihatannya sepi, lalu menusuknya. Kayaknya sama saja sih, Pak. Cuman bedanya Pak Lurah menerangkannya lewat visual ilustrasi, kalau saya ngomong langsung. Jadi sama-sama ditusuk dari depan, Pak. Menurut saya kejadiannya tidak seperti itu. Maaf, siapa ya? Perkenalkan Mas, perkenalkan, saya James. Jadi saya ini merupakan agen CIA. Saya lahir di Madagaskar, lalu dibesarkan di Sragen. Setelah selepas lulus SMA, bapak saya membawa kabur saya ke Amerika. Gitu Mas. Lah, selepas di Amerika, saya mendaftar CIA dengan tidak sengaja, Mas. Nah, saat ini saya lagi di sini di kota Solo ini cuti untuk cari batik. Begitu. Gitu, Mas. Paham, J? J. Bentar, Mas. Izinkan saya untuk menerangkan dulu ke bapak-bapak ini. Ya. Nah, gini Mas. Jadi tersangkanya ini sebenarnya sudah mengincar korban jauh-jauh hari. Sudah kuikuti selama beberapa tahun. Nah, saat si korban ini melewati lorong gang, saat korban mengetahui dikejar tersangka, si tersangka langsung menusukkan pisau. Jadi begitu kronologinya. Gitu. Ya. Wah, Mas Bambang, Iya. korban mengeluarkan darah dari mulutnya. Iya, Pak Lurah. Sebentar, saya teleponkan ambulan dulu biar segera dibawa ke rumah sakit. Iya, Pak Lurah. Iya. Siap. Aduh Mas, nomor telepon ambulannya saya tidak punya. Ini Pak Lurah, saya juga nggak ada. Ini adanya cuma Mbak Desi, Elsie Tina, Mbak Lucy, Mbak Tina,
Lurah Ekolin Master Joyce in the house, yo. This is Song Story all about Kampung Solo. Cerita pinggir kota yang berjalan lama.